Oke, eh sekarang sebagaimana yang lagi happening saat ini gitu ya, bahwa soal-soal UTBK yang akan keluar nanti, soal-soal TPS UTBK yang akan keluar, sebagian besar itu nanti katanya berbahasa Inggris. Sebagian besar berbahasa Inggris, maka kita akan menyiapkan soal-soal yang berbahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian mau mendownload soal ini, kalian bisa download di link yang ada di description di bawah ya. Link yang ada di description bawah, kalian bisa download soalnya. Kalian bisa coba latihan dulu. Nah, kalian bisa coba latihan dulu, baru kita akan menjawabnya bareng-bareng. Nah, setiap videonya saya akan mencoba untuk membahas 5 soal. Jadi, video pertama nanti isinya 5 soal, video kedua nanti isinya 5 soal, video ketiga nanti isinya 5 soal lagi. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya yang perlu kalian tahu juga bahwa video ini soal-soalnya diambil dari soal-soal GMAT. GMAT, soal-soal GMAT ini apa? Dia semacam ujian masuk fakultas bisnis lah untuk di luar fakultas ekonomi gitu, semacam jurusan-jurusan bisnis di luar negeri. Nah, seperti itu ya. Dan tipikal soalnya adalah tipikal soal TPS UTBK. Lebih tepatnya di sini saya mencoba untuk membahas soal TPK-nya, tes pengetahuan kuantitatif. Oke, sekarang kita coba untuk langsung melihat dari soal pertama aja dulu. Nah, di sini saya membahasnya tentu dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya akan memberikan istilah-istilah bahasa Inggrisnya. The maximum recommended pulse rate R when exercising for a person who is X years of age is given by the equation itu. R sama dengan 176 min 0,8. Ingat di situ kalau titik di bahasa Inggris itu artinya kalau di bahasa Indonesianya jadi koma. What is the age in years of a person whose maximum recommended pulse rate when exercising is 140. Oke, di sini artinya apa? Jadi sebenarnya di sini ada R sama X, kalian bisa lihat. R-nya di sini itu berarti adalah pulse rate-nya. Sementara X yang berada di sebelah kanannya di sini adalah X yang berada di sini. Ini adalah age-nya gitu, usianya. Nah, yang dikasih tahu di soal justru adalah sebenarnya di sini itu adalah pulse rate-nya 140. Yang ditanya adalah what is the age. Jadi sebenarnya yang ditanya age-nya, atau dalam hal ini berarti yang ditanya adalah X-nya ketika R-nya sama dengan 140. Maka tinggal kita substitusikan aja. Berarti jadinya adalah 140 sama dengan 176 min 0,8 dikalikan dengan X. Nah, X-nya belum ketahuan. Kita bisa lihat seperti itu ya. Oke. Tinggal kita jumlahkan 0,8X di kedua ruas. Kita jumlahkan 0,8X di kedua ruas. 0,8X di kedua ruas. Dan kita mau kurangkan dengan 140 di kedua ruas. Kita kurangkan dengan 140 di kedua ruas. 140. Jadi di ruas kiri dikurang 140, di ruas kanan dikurang 140, dan di ruas kiri dijumlahkan dengan 0,8X, di ruas kanan juga dijumlahkan dengan 0,8X. Maka apa yang terjadi? 140-nya habis, yang di sini min 0,8X-nya habis. Berarti jadinya adalah 0,8X sama dengan 176 dikurang dengan 140. Maka berarti 0,8 itu adalah 4/5. Sama dengan 176 dikurang dengan 140. Kalian bisa hitung ya. 1 kurang 1-nya habis. 7 kurang 4-nya 3. Ini jadi 36. Maka berarti X-nya sama dengan 36 dikalikan dengan 5/4. Nah, berarti di sini adalah 9. Maka X-nya adalah 45. Nah, maka kita bisa dapatkan jawaban yang tepat adalah B. Gitu ya. Nah, itu nomor 1. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita akan menjawab 5 soal. Jadi di sini sekarang saya coba bahas soal yang kedua.
Soal yang kedua, if x over 4, x per 4 is 2 more than x per 8. Artinya apa? Artinya jadi sebenarnya adalah x per 4 itu sama dengan x per 8 ditambah 2 is 2 more than x per 8. Artinya x per 8 kalau ditambah 2 hasilnya x per 4. Jadi ini adalah x per 8 ditambahkan dengan 2. Maksudnya dia gitu aja. Yang ditanya x-nya. Nah ini simple aja. Jadi sebenarnya tinggal kedua ruas kita kalikan dengan 8. Jadi ruas kiri kita kalikan dengan 8. Ruas kanan kita kalikan dengan 8. Supaya apa sih? Supaya si penyebutnya hilang gitu aja ya. Supaya penyebutnya hilang, maka artinya nanti adalah kita bisa lihat 8x per 4, oh berarti 2x. Nah ini kita kalikan satu-satu, x per 8 dikali 8 jadinya x, tambah 2 kali 8 jadinya 16. Kita kurangi x di kedua ruas, berarti 2x dikurang x sama dengan 16. Maka kita bisa dapatkan bahwa x-nya sama dengan 16. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah C. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di soal nomor 3 sekali lagi. Ini soalnya tidak muncul tiba-tiba. Kalian bisa coba download soalnya di deskripsi di bawah ya. Di deskripsi di bawah kalian bisa coba download soalnya aja. Oke. Kita lihat sekarang di soal nomor 3. If Mario was 32 years old 8 years ago, how old was he X years ago? Nah, jadi gini, teman-teman semua. X years ago artinya adalah sebenarnya kita bisa lihat 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu usia si Mario adalah 32. Usia si Mario adalah 32. Jadi usia si Mario 8 tahun yang lalu adalah 32. Nah, yang diminta adalah usia Mario X tahun yang lalu. Nah, di sini agak tricky. Yang pertama adalah kita perlu cari tahu usia saat ini. Nah, kalau kita mau tahu usia saat ini si Mario, usia saat ininya si Mario, berarti caranya gimana? Ya udah, berarti adalah tinggal kita lihat jadinya adalah 32 ditambahkan dengan 8. 32 ditambahkan dengan 8 usia saat ini. Maka usia saat ininya berarti adalah 40 tahun. Nah, ketika ditanyakannya adalah how old was he X years ago, berarti X tahun yang lalu berapa? Jadi misalkan gini, usia sekarang udah ketahuan nih 40. Kalau 1 tahun yang lalu berarti jadinya gimana? 1 tahun yang lalu berarti 40 kurang 1 kan? Kalau 2 tahun yang lalu berarti gimana? Berarti 40 kurang 2. Kalau misalkan 6 tahun yang lalu berarti 40 kurang 6. Nah, kalau yang ditanya adalah X tahun yang lalu, maka berarti jadinya adalah tinggal simpel. Kalau 1 tahun yang lalu 40 kurang 1. Kalau 5 tahun yang lalu 40 kurang 5. Kalau 7 tahun yang lalu 40 kurang 7. Berarti kalau X tahun yang lalu adalah 40 dikurang dengan X. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah gitu ya. Gampang ya. Oke, sekarang coba kita lihat di soal nomor 4. Nah, sekarang kita coba lihat di soal nomor 4. If K is an integer. Nah, integer ini apa sih? Integer ini sebenarnya adalah dia mau bilang bahwa integer ini bilangan bulat. Nah, kalau ada yang lupa lagi bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu gampangnya dia adalah bilangan yang tidak berkoma. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Bisa ke arah yang lebih besar, bisa ke arah yang lebih kecil, gitu ya. Nah, lalu di soal nomor 4 dikatakan bahwa K adalah suatu integer di mana lebih besar dari 1000. Berarti gini, logika berpikir kita 0,00101001 dikalikan dengan 10 pangkat K harus lebih besar dari 1000. Nah, berarti logika berpikirnya adalah 0,00101001 dikalikan dengan 10 pangkat K harus lebih besar dari 10 pangkat 3. Nah, berapa nilai dari si K yang mungkin? Oke. Nah, sekarang logika berpikirnya adalah begini, teman-teman semua. Kita tinggal melihat bahwa si 10 pangkat 3 kan. Nah, ini 10 pangkat 3. Berarti logika sederhananya adalah gini. Atau gini deh. Nah, gini aja deh. Ini dibiarkan tetap seperti ini.
Nah, sekarang kalau si ininya dimajuin, ininya adalah dimajuin ke sini 1, 2, 3, dimajuin 3 ke sebelah kanan. Berarti jadinya kan gini, berarti jadinya adalah 1,0101 kali, nah karena dimajuin 3 ke sebelah kanan berarti 10 pangkat 3 dikali lagi sama 10 pangkat K, dikali lagi sama 10 pangkat K harus lebih dari 1000. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti 1,0101 dikali 10 pangkat K plus 3 lebih dari 1000. Nah, sekarang logika sederhananya adalah gimana cara kita nyari si K-nya? Kita tinggal lihatnya gini aja. Ini kan berarti kita tinggal ngubah, kita tinggal butuh berapa lagi sih si K-nya? Gitu, kita tinggal butuh berapa lagi si K-nya supaya 1000. Nah, berarti ini tinggal kita majuin. Kalau ini si K-nya ini, kalau si K-nya ini, si K plus 3-nya ini adalah K plus 3-nya ini sama dengan 3. K plus 3-nya sama dengan 3. Berarti dia jadi berapa? 1, 2, 3. Jadi 1010 kan? Kalau K plus 3-nya sama dengan 3. Sorry. Bukan kalau K plus 3 sama dengan 3. Sebentar. Kalau K plus 3-nya sama dengan 3. Berarti logikanya adalah di sini, atau kita ngelihatnya sebentar ya. Sorry, ini bukan pangkat 3 tapi pangkat min 3. Karena dia maju 3, berarti untuk mengembalikan ke sebelah kanan, atau gini deh. Sorry, saya agak error sedikit. Gini aja deh ya. Saya lihatnya gini aja. Sebentar. Oke, kita agak ulang sedikit. Mohon maaf. Oke, nah kita sampai di sini dulu. 0,0001, lupakanlah yang tadi sudah dituliskan semuanya. Maka artinya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi lupakanlah semua yang tadi sudah dituliskan. Nah, sekarang kalau misalkan di sini kita mau lihat supaya dia lebih besar dari 1000, berarti kita harus maju berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 1010. Kalau dia majunya nggak 6 kali, berarti logikanya, adalah gimana? Berarti logikanya adalah nggak lebih dari 1000, karena masih 101,0 gitu. Kalau majunya cuma 5 kali. Kalau majunya 4 kali malah cuma jadi 10,1. Nah, dan begitu seterusnya. Berarti minimal majunya harus 6 kali. Nah, karena majunya ini harus 6 kali, berarti logika berpikirnya adalah si 0,001010 ini bisa dibikin jadi 1010,1 sekian, tapi dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Kalikan dengan 10 pangkat min 6. Dikali lagi dengan 10 pangkat K. Lebih dari 10 pangkat 3 atau 1000. Maka berarti 1010,1 dikali 10 pangkat K min 6 ini harus lebih dari 1000. Nah, berarti ini kita bisa lihat bahwa yang kiri sudah lebih besar dari yang kanan. Nah, nilai terkecilnya berarti untuk bagian ini, nilai terkecilnya berarti adalah si K min 6-nya ini. K min 6-nya ini harus sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia sama dengan 0, berarti jadi 1010,1 kali 1. Nah, udah lebih besar daripada 1000. Tapi kalau dianya sama dengan 1, K min 6 sama dengan 1, maka artinya ini jadi 100, udah jauh lebih besar dari 1000, dan yang ditanya tuh the least possible, artinya adalah nilai terkecil yang mungkin. Maka artinya memang K min 6-nya harus sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan 6. Kita bisa dapatkan bahwa jawaban yang tepat adalah E. Gitu ya. Oke, satu lagi nomor 5 sebelum kita akhiri. Oke, kita bisa lihat di soal nomor 5 di sini.
If B min 3 dikali 4 plus 2B sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 3, then B-nya berapa? Artinya di sini suruh nyari B. Tapi di sini udah dalam bentuk terfaktorkan ya. Kita bisa lihat gini, anggaplah ini P. Anggaplah ini P. Anggaplah ini Q. Dan kita tahu bahwa P dikalikan dengan Q sama dengan 0. Kalau P dikalikan dengan Q sama dengan 0, maka yang mungkin memenuhi adalah P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Di mana P-nya sama dengan 0 artinya adalah B min 3-nya sama dengan 0. Yang berarti B-nya sama dengan 3. Padahal di soal udah ada kata-kata ini, B-nya tidak sama dengan 3. Berarti yang ini udah nggak mungkin. Maka yang memungkinkan hanyalah ketika si Q-nya sama dengan 0. Berarti 4 plus 2 per B sama dengan 0. Artinya, oh ini warnanya tidak tepat ya. Ungunya kurang tua sedikit. Ungunya kurang muda. 4 plus 2 per B sama dengan 0. Kita kurangi 4 di kedua ruas berarti 2 per B sama dengan min 4. Kalikan dengan B di kedua ruas. Maka berarti kita dapat 2 sama dengan min 4B. Bagi min 4 di kedua ruas, maka berarti kita bisa mendapatkan bahwa B-nya sama dengan min 2 per 4. Atau jadinya adalah min setengah. Maka jawaban yang memenuhi adalah C. Oke, kita akan membahas nomor 6 sampai nomor 10 di video setelah ini. Dadah!